Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-68. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Dekorasi mewah yang memenuhi ballroom hotel bintang 5 tersebut berhasil memukau setiap tamu yang diundang. Sejak awal, beberapa tamu telah mulai berdatangan untuk menghadiri pesta resepsi pernikahan yang digelar di malam hari, sesuai dengan permintaan sang pengantin wanita. Sebagai seorang muslimah yang taat, Tiara bertekad untuk tidak melewatkan syalat 5 waktunya, bahkan di momen istimewa ini. Oleh karena itu, ia meminta Yuna untuk menyelenggarakan resepsi setelah syalat Isya, agar syalatnya tidak terabaikan di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan dan makeup yang menghalangi air wudhu nanti. Tak terasa, jam telah menunjukkan pukul 8:30 malam. Sementara Tiara masih berada di ruang persiapan pengantin. Seorang makeup artis berbakat, dengan tangannya yang lincah, telah hampir menyelesaikan proses marias wajah Tiara menjadi lebih sempurna untuk malam yang sangat spesial ini. Yuna yang sudah rapi dengan balutan taksido berwarna putih gading senada dengan gaun yang Tiara gunakan itu tersenyum simpul menatap sang istri tercinta yang sedang dipakaikan hijab sebagai proses akhir makeover. Ia menunggu di sudut ruangan, lengkungan indah di bibirnya tak luntur. Matanya terus lekat menatap Tiara yang belum menyadarinya kedatangannya. "Anda sangat cantik, Nyonya," puji sang emua. "Kamu bisa saja. Semua wanita itu tentu saja cantik," ucap Tiara, tersenyum menatap dirinya sendiri dari pantulan cermin. "Tapi hanya kamu wanita tercantik bagiku." Suara bariton yang ikut menyahut obrolan Tiara bersama make-up artis itu membuat sang pengantin wanita langsung menoleh ke sumber suara. "Hei, sejak kapan kamu di situ?" tanyanya. "Sejak tadi. Aku menunggu di sini, ratuku," ucap Yuna kemudian menghampiri Tiara. "Aduh, sepertinya saya harus segera menyelesaikan pekerjaan ini. Bisa-bisa jeti nyamuk," celetuk sang emua sambil terkekeh. Ia dan kedua asistennya terus mengulum senyum saat melihat sang tuan yang terus saja memandangi istrinya dengan tatapan yang begitu dalam. Tiara jadi salah tingkah, apalagi saat Yuna terus saja memperhatikannya. Hijab berwarna putih gading itu sudah tersemat, menutup rambut indah milik Tiara. Sebuah mahkota kecil disematkan sebagai aksesoris, membuat penampilannya semakin bersinar. Meskipun menggunakan gaun dengan lengan panjang dan menggunakan hijab, namun tidak mengurangi sedikitpun kemewahannya saat ini. Tiara tampil dengan begitu paripurna. Polesan makeup natural membuatnya terlihat sangat elegan. Gaunnya pun bukan gaun biasa. Hiasan dari berlian asli yang berkilap, menambah kesan mewah dan glamor dari sang pemilik. Gaun ini dipesan Yuna dengan harga yang sangat fantastis. "Selesai. Wow, amazing. Anda benar-benar sangat pangling," puji sang emua yang merasa puas dengan kinerjanya ini. Hasil make-upnya tentu saja sesuai dengan kocek besar yang Yuna keluarkan. "Kalau sudah selesai, kalian keluarlah. Saya ingin bicara 4 mata dengan istri saya," titah Yuna pada perias dan asisten-asistennya. "Baik, Tuan." Emua dan 2 asistennya itu keluar dari ruangan tersebut, meninggalkan sepasang pengantin itu sambil terus menyunggingkan senyum. Mereka merasa jika pasangan itu benar-benar sangat serasi. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menyangka jika sang mempelai wanita sudah pernah menikah sebelumnya dan memiliki seorang anak. Mereka pikir Tiara masih perawan mengingat tubuhnya yang ramping dan ideal itu. Yuna dan Tiara berdiri saling berhadapan. Yuna terus saja tersenyum lebar. Ia tak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Wanita yang amat ia sayangi sejak dulu kini telah menjadi miliknya sepenuhnya. Pria itu meraih jemari Tiara yang terbalut handshake berwarna putih dengan motif rendah. Ia mengecup punggung tangan istrinya itu cukup lama. Tanpa berkata-kata, seolah Tiara tahu bahwa Yuna tengah mengungkapkan rasa bahagianya. "Kamu bahagia?" tanya Tiara memecah kesunyian di antara mereka. Yuna tersenyum lebar. "Apa kamu tidak melihatnya? Gigiku sampai kering karena tersenyum memandangimu. Aku sangat bahagia, sayang. Sangat bahagia," ucap Yuna seraya menggenggam erat jemari istrinya. "Apa kamu bahagia juga, sayang?" tanya Yuna balik. "Menurutmu?"
Yuna mengendikan bahunya. Sampai saat ini, ia belum bisa menebak bagaimana perasaan Tiara. Kebersamaan dan kemesraan beberapa hari ini masih menjadi misteri untuknya. Entah karena Tiara benar-benar mencintainya atau hanya karena menghargainya sebagai suami. Yuna enggan menanyakan hal itu karena dirinya tidak mau sampai kecewa jika mendengar jawaban yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. "Kamu meragukan aku?" tanya Tiara dengan tatapan yang begitu dalam. "Tidak, aku tidak meragukanmu. Hanya saja aku ingin tahu perasaanmu. Tiara, apakah kamu sudah bisa mencintai aku atau masih menganggap kita adalah sahabat?" Tiara terkekeh pelan. Sebelah tangannya menangkup pipi suaminya, mengelusnya dengan lembut. "Awalnya begitu. Namun seminggu ini, aku merasakan hal berbeda. Jantungku terus berdebar-debar setiap kali aku dekat denganmu. Padahal dulu, kau mau seperti apapun aku tidak pernah merasakan apa-apa. Mungkin ini namanya cinta. Dan maafkan aku jika telah mengkhianati persahabatan kita dengan mencintaimu. Aku menyayangimu, Yuna Allister," ucap Tiara. Dari tatapannya, Yuna bisa melihat ketulusan yang terpancar. Pria itu memegang tangan Tiara yang menyentuh pipinya. Dikecupnya telapak tangan istrinya itu dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Jawaban itu yang ingin aku dengar darimu sejak lama. Terima kasih sayang. Terima kasih." Keduanya berpelukan. Pelukan hangat dalam suasana haru penuh cinta. Di hari yang berbahagia ini, Tiara mencurahkan isi hatinya. Perasaan yang tak lagi ragu pada sahabat jadi suaminya itu. Ia benar-benar yakin jika Yuna adalah jodoh terbaik yang Tuhan berikan untuknya. "I love you, my queen," ucap Yuna setelah mengurai pelukannya. "I love you too, my king." Keduanya saling melemparkan senyuman, sampai akhirnya Yuna maju beberapa langkah hingga tubuh keduanya menempel tak bersekat. Yuna mendekatkan wajahnya, hendak mencium bibir yang terpoles lipstik merah muda yang begitu menggoda itu. Ceklek, pintu ruangan terbuka. Keduanya yang terkejut langsung menjauh. Mereka terlihat salah tingkah ketika Nyonya Lawrence tak sengaja memergoki. "Ya ampun, kalian itu sudah ditunggu di bawah. Malah mesra-mesraan di sini. Duh, bikin mami baper tahu gak? Ayo cepat turun. Kalian bisa lanjutkan nanti malam." "Yuna, sabar dulu, kenapa sih? Kamu ini main nyosor saja. Kasihan makeup istrimu nanti berantakan," ucap Nyonya Lawrence yang membuat wajah Tiara memerah karena malu. Begitupun Yuna yang tak menyangka jika akan kepergok oleh ibunya sendiri. Tiara dan Yuna bersama-sama memasuki ballroom hotel yang menjadi tempat resepsi malam ini. Semua tamu bersorak dan bertepuk tangan saat kedua mempelai pengantin yang sudah sah menjadi suami dan istri dari seminggu yang lalu itu memasuki area pelaminan. Ratusan tamu memenuhi ballroom yang luas itu. Dekorasi megah dengan el ternama yang Yuna percayakan untuk mengatur jalannya acara malam ini. Hidangan untuk jamuan yang disajikan serta cenderamata untuk tamu pun tidak main-main. Yuna diam-diam telah mempersiapkan ini semua tanpa pengetahuan Tiara. Berkat bantuan Kenjo dan anak buahnya yang lain, acara malam ini berjalan dengan sangat sempurna. Para tamu yang didominasi oleh para pengusaha, karyawan kantor Pratama Group dan juga kantor Lucas Company serta teman-teman dekat dan saudara dari berbagai daerah itu begitu terpukau dengan pasangan pengantin baru itu. Mereka mengucapkan selamat pada Tiara dan Yuna serta memberikan ucapan doa agar senantiasa pernikahan ini menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Namun di tengah senyum semua tamu undangan, ada beberapa orang yang terlihat sinis menatap ke arah raja dan ratu di pesta malam ini. Mereka adalah Cindy dan kawan-kawan. Karyawan di kantor Yuna yang memang tidak suka dengan Tiara sejak awal wanita itu masuk ke perusahaan Pratama Group. Mereka pula yang membuat rumor buruk antara Yuna dan Tiara sejak dulu. Mereka berpikir jika perceraian Tiara tentu saja karena ulah wanita itu yang berselingkuh dengan atasannya sendiri. Lihatlah, dugaanku tidak pernah salah. Omongnya sahabatan, tapi nyatanya menikah juga. Kasihan sekali mantan suaminya, selama ini diselingkuhi, ucap Cindy pada teman-temannya. Kata-katanya itu terdengar samar oleh tamu yang lain yang tengah menikmati rangkaian acara di malam ini. Betul, Bu Cindy. Ternyata mereka memang ada hubungan gelap. Memang mereka sangat dekat sih sejak awal, ujar Ninda.
teman Cindy yang memiliki jabatan di bawahnya. Cindy sendiri menduduki jabatan sebagai direktur di kantor Pratama Group. Jabatan yang tentunya lebih tinggi dari Tiara saat itu. Ia juga pernah beberapa kali mendekati Yuna, sang CEO di kantornya. Namun Yuna selalu acuh, tidak pernah meliriknya sama sekali. Cindy semakin geram tatkala mendengar kabar pernikahan ini. Dugaannya jika Yuna dan Tiara ada hubungan spesial ternyata benar. Ia juga merasa sangat kesal pada Tiara. Cindy berpikir, entah pelet apa yang Tiara gunakan sehingga bisa memikat hati sang CEO. Aku sih yakin jika Pak Yuna dipelet sama si Tiara itu, ucap Cindy dengan sinisnya. Has, jangan bicara ngawur. Tidak mungkin sih kalau Bu Tiara seperti itu. Apalagi saat ini dia sudah berhijrah. Kalau yang aku lihat, Bu Tiara memang sangat cantik dan menarik. Dia juga baik, ucap Meira, teman Cindy yang bekerja di bagian staf HRD. CKK, kau itu, Mei, sudah berani melawanku. Kau tidak mendukungku malah memuji wanita itu. Cindy terlihat kesal. Bukan begitu, Bu Cindy. Hanya saja gak mungkin kalau Bu Tiara pakai cara kotor seperti itu. Lagi pula dari kabar yang aku dengar, Bu Tiara bercerai karena dia dipoligami oleh mantan suaminya. Kau percaya begitu saja? Kalau dipoligami, kenapa dia harus menikah buru-buru selepas masa idahnya selesai? Cetus Cindy masih tidak terima. Itu sih mana saya tahu. Sudahlah, Bu, jangan suka mencampuri urusan orang lain. Kita doakan saja agar Bu Tiara dan Pak Yuna bahagia dunia akhirat, ucap Meira. Dia memang cukup baik dan dewasa. Tidak mudah termakan gosip yang beredar di kantornya. Gosip yang tentunya disebarkan oleh sang direktur di kantor tersebut karena tidak menyukai hubungan antara Yuna dan Tiara. Cindy berharap jika dirinya memiliki kesempatan untuk bisa dekat dan menikah dengan sang CEO. Jangan sok menasehati. Ingat, jabatanku lebih tinggi darimu. Aku bisa saja memecatmu jika kau berpihak pada mereka. Aku tidak akan menyerah. Masa perawan sepertiku kalah sama janda, ucap Cindy kemudian berlalu meninggalkan Meira dan Ninda yang kini memilih untuk diam. Tak berani lagi menyahut ucapan wanita keras kepala yang angkuh itu. Cantika mana ya, sayang? Kok gak kelihatan? Aku kangen. Yuna celingukan mencari sosok putri sambungnya di tengah ramainya pesta malam ini. Tadi ada sama Mami kok. Mungkin lagi makan atau ngemil. Kamu tenang saja. Dia dalam pengawasan Mami dan Sri, ucap Tiara yang membuat Yuna lega. Pria itu hanya khawatir jika Cantika hilang. Tempat ini sangat ramai. Semakin malam, tamu semakin banyak yang berdatangan. Keduanya pun duduk kembali di pelaminan, sesekali berdiri saat ada yang hendak bersalaman dan mengucapkan selamat pada mereka. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Tiara yang merasa lapar meminta pelayan untuk mengambilkan puding. Aku suapi ya? Gak usah. Malu ah. Malu kenapa? Aku suamimu. Yuna merebut piring berisi puding stroberi coklat itu. Bukan begitu. Tapi banyak yang lihatin tuh. Biarkan saja. Ini acara kita. Suka-suka dong mau ngapain. Ucap Yuna kemudian menyendok puding tersebut lalu hendak menyuapkannya pada Tiara. Buka mulutnya. Tiara dengan malu-malu membuka mulutnya saat sendok berisi puding itu sudah mendekat di bibirnya. Namun tidak disangka, Yuna malah membelokkan sendok tersebut dengan cepat melahap pudingnya sehingga membuat Tiara refleks mencubit pinggangnya lagi. Ish, jahil. Hahaha, ampun, sayang. Yuna kegelian saat Tiara kini menggelitiknya. Sini biar aku saja. Haha, iya, oke. Ini sekarang beneran kok. Yuna menyendok kembali puding tersebut lalu menyuapi istrinya. Pemandangan romantis dari pengantin baru itu tentu saja menarik perhatian para tamu undangan. Mereka nampak mengulum senyum melihat tingkah pasangan yang begitu serasi itu. Seseorang mendekat. Ia yang baru datang itu langsung menyunggingkan senyumnya. Sepertinya dunia milik kalian berdua. Anggap saja aku ngontrak. Tiara dan Yuna mendongak. Mereka terkejut melihat siapa yang datang. Seorang pria dengan taksido berwarna krim yang terlihat sangat keren dan cool. Paman Nukes. Kedua pengantin itu bangkit dari duduknya. Tidak menyangka jika Lukes akan datang. Ini benar-benar suatu kejutan.
Ya ampun, Paman. Kapan kau datang? Mami bilang kau sangat sibuk sekarang. Jadi kemungkinan tidak bisa hadir. Wah, kejutan sekali. Bagaimana kabarmu, Paman? Yuna terlihat senang bisa bertemu kembali dengan pamannya. Berbeda dengan Tiara yang memilih untuk menundukkan kepalanya, antara malu dan merasa bersalah pada pria yang pernah menyatakan perasaan padanya itu. Ya, aku sangat sibuk. Tapi aku tidak mungkin untuk tidak hadir dalam acara penting ini. Kamu bisa lihat sendiri, kabarku sangat baik. Dan aku semakin sehat, ucap Lukas. Ada yang berbeda karena malam ini Lukas tampil dengan rambut hitamnya. Tidak berwarna seperti biasanya yang menjadi ciri khas dirinya itu. Selamat ya, aku turut bahagia. Jun, Yuna dan Lukas berpelukan. Pelukan hangat dan tulus dari seorang paman pada keponakannya. Lukas terus berusaha mengubur perasaannya pada Tiara yang ia rasa hanya sebatas kekaguman saja. Benar kata Netli saat itu. Yang benar-benar tulus pada Tiara hanya Yuna seorang. Terima kasih banyak, Paman. Aku doakan semoga kau pun bahagia, ucap Yuna menepuk-nepuk punggung pamannya itu. Lukas tersenyum lebar. Ia menatap Tiara yang sejak tadi terlihat gelisah itu. Selamat ya, Nona Tiara. Aku sangat bahagia. Akhirnya kau memilih seseorang yang tepat, ucap Lukas. Tiara melirik ke arah Lukas, memberanikan diri menatap wajahnya. Terima kasih, Paman Lukas. Hatimu benar-benar seluas samudra. Bolehkah aku memanggilmu Paman? Tanya Tiara yang terlihat kikuk dengan pria yang dulu pernah melamarnya itu. Tentu saja, aku sekarang adalah pamanmu. Selamat ya, aku sangat bahagia melihatmu begitu ceria seperti ini, ucap Lukas hendak memeluk Tiara. Tentu saja budaya barat masih melekat pada dirinya sehingga ia lupa jika Tiara bukanlah mahramnya. Aits, nomor peluk-peluk. Yuna membentangkan tangannya, berdiri di depan istrinya saat Lukas mendekat untuk memeluk wanita itu. Astaga, kau pelit sekali, Jun. Ya sudah, salaman saja. Tidak bisa. Tiara tidak bisa bersalaman dan bersentuhan denganmu karena bukan mahram. Hanya aku yang bisa menyentuhnya sesuka hati, ujar Yuna dengan sombongnya. Dasar kau ini. Keponakan tidak ada akhlak. Aku sudah mengalah padamu. Kau malah memanasi aku. Lukas dan Yuna terbahak dengan gurauan itu. Mereka mengobrol begitu akrab. Lukas duduk di kursi pelaminan khusus untuk ibu hajat. Karena untuk saat ini, Bu Dewi dan Nyonya Lorne sibuk menyapa sanak keluarga mereka. Saat mereka tengah asyik mengobrol, tiba-tiba saja mereka dibuat terkejut dengan kedatangan Arkan dan wanita asing di sampingnya. Wanita yang Tiara dan Yuna temui di kafe waktu itu. Arkan menggandeng Melly yang sekarang sudah sah menjadi istrinya. Pria itu begitu gagah menggunakan setelan jas berwarna silver, senada dengan gaun yang Melly gunakan. Gaun tanpa lengan dengan panjang semata kaki dan belahan sampai ke paha. Bagian belahan dadanya pun terbuka hampir mencetak jelas gunung kembar yang begitu menantang itu. Keduanya berjalan sambil bergandengan tangan menuju pelaminan. Arkan terus saja menyunggingkan senyumnya, seolah memperlihatkan pada Tiara bahwa dirinya kini setara kembali dengan mantan istrinya itu. Hai, Tiara. Selamat ya, ucap Arkan seraya mengulurkan tangannya ke arah Tiara. Tiara yang masih melongo itu tidak membalas jabatan tangan mantan suaminya. Ia terkesiap, bukan karena cemburu Arkan datang bersama wanita lain. Namun ia terkejut karena Arkan datang dengan wanita yang berpakaian begitu seksi. Serius Mas Arkan dekat dengan wanita model begini? Gumamnya tidak percaya. Bukankah tipe wanita yang Arkan suka adalah wanita dengan penampilan tertutup? Yuna dengan sigap menjabat tangan Arkan yang mengambang menunggu uluran tangan Tiara. Terima kasih atas kedatangan Anda, Tuan Arkan, ucap Yuna ramah. Tentu saja meskipun dirinya dan Arkan sempat berkelahi beberapa waktu yang lalu, namun pada momen ini ia mencoba untuk mengontrol emosinya. Ia tidak mau sampai acaranya ini kacau hanya karena kedatangan mantan suami Tiara. Terima kasih. Oh iya, kenalkan ini istriku, Melly, ucap Arkan yang membuat Tiara semakin terbelalak. Hah? Istri? Ya, ini istriku. Gimana cantikan? Ucap Arkan seolah ingin memanasi Tiara. Yakin pasti Tiara cemburu saat ini. Hai, semuanya.
Kenalkan aku Meli, istrinya Arkan. Kami baru saja menikah kemarin. Ucap Meli dengan gayanya yang seperti biasa angkuh itu. Tiara dan Yuna masih melongo tak percaya. Mereka tidak menyangka jika ternyata wanita yang membelah Arkan di cafe itu telah menjadi istrinya Arkan. Aneh sekali, kenapa cepat sekali? Maaf ya, kami gak ngundang kalian. Kami terlalu bahagia hingga lupa untuk mengundang. Bukan begitu, sayang. Arkan kembali memanggil mesra pada wanita di sampingnya. Sikapnya terlihat sangat berlebihan. Betul, sayang. Maklum saja kita juga sangat sibuk dan banyak tamu penting dalam pernikahan kemarin. Ucap Meli dengan pongahnya. Tiara dan Yuna masih terdiam, bingung menghadapi dua manusia aneh itu. Hingga akhirnya, suara Lukas membuyarkan obrolan mereka. Pria dewasa itu menelisik wajah Meli, wanita dengan gaun seksi dan rambut kemerahan bergelombang yang diurai. Melinda. Wanita itu terkejut bukan main saat menyadari seseorang yang tidak asing baginya itu menyapanya di tempat seperti ini. Wajahnya yang tadi terlihat begitu angkuh itu kini berubah pucat seketika. Lukas, kenapa pria itu ada di sini? Astaga, dia menyebut nama panggilanku. Duh, gimana ini? Gumam Meli yang wajah yang terlihat sangat gelisah. Bersambung.